Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Isma Fitriani. Kali ini kita akan membahas materi limit fungsi trigonometri bagian kedua. Limit fungsi trigonometri kali ini kita akan mulai dengan memahami bagaimana bentuk-bentuk limit fungsi trigonometri. Di sini ada contoh 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita perhatikan, manakah yang merupakan limit fungsi trigonometri? Apakah nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Ya, limit fungsi trigonometri adalah limit yang memuat fungsi trigonometri. Maka dari sini kita bisa lihat yang termasuk limit fungsi trigonometri adalah nomor 2 dan nomor 4. Sedangkan nomor 1 dia adalah termasuk limit fungsi aljabar. Yang ketiga ini juga merupakan limit fungsi aljabar. Walaupun di sana tertera tangan, tapi di sini fungsi tangan hanya sebagai pengali limit fungsi aljabar. Begitu juga untuk nomor 5. Sin di sini hanya pengali limit fungsi aljabar. Setelah memahami bentuk limit fungsi trigonometri, kita akan masuk bagaimana mencari nilai dari suatu limit. Oke, misalkan ada f yang merupakan fungsi yang memetakan dari bilangan real menuju bilangan real. Lalu ada L dan C yang merupakan bilangan real. Maka penulisan seperti ini bisa kalian lihat itu adalah berlaku jika dan hanya jika fx, nilai fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Apa maksud dari limit? Bisa kita coba dalam contoh berikut. Di sini contoh masih berupa limit fungsi aljabar. Berapakah nilai yang didekati oleh x plus 1 ketika x mendekati 3? Itu adalah pengertian limit tadi, ya. Maka ketika x mendekati 3 itu ada 2. Bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri. Mendekati 3. Pada saat mendekati dari kiri berarti kita punya nilai, misal kita ambil 2, saja, 2,7 misalnya di sini, 2,8, 2,9, semuanya mendekati 3. Sedangkan dari arah kanan misal kita punya 3,3 bergerak mengecil 3,2, 3,1. Nah, untuk x mendekati 3 dari kiri dan kanan, maka berapa nilai fx untuk x plus 1? Maka tinggal kita substitusikan x yang ada, 2,7x nya. Maka ketika tambah 1 dia hasilnya adalah 3,7. 2,8 ditambah 1, 3,8. 2,9 tambah 1, 3,9. 3,3 tambah 1, 4,3. 3,2 tambah 1, 4,2. 3,1 tambah 1, 4,1. Nah, sekarang kita lihat angka-angka ini. 3,7, kemudian 3,8, 3,9. Dari arah kanan 4,3, 4,2, 4,1. Di sini terlihat bahwa angka-angka ini dari kiri dan dari kanan mendekati suatu angka. Berapa angka? 4, ya. Jadi dari arah kiri dan kanan nilai x plus 1 ternyata mendekati angka 4. Sehingga nilai x yang didekati untuk x plus 1 ketika x yang mendekati 3 adalah 4. Dari sini kita bisa gunakan cara substitusi untuk mencari berapa nilai yang didekati oleh x plus 1 ketika x mendekati 3. Kita substitusikan x nya adalah 3, maka hasilnya 3 ditambah 1, 3 ditambah 1, 4. Jadi kita bisa menggunakan cara substitusi. Selanjutnya ada beberapa contoh di sini. Kita gunakan untuk limit fungsi trigonometri. Berapa nilai cos x ketika x mendekati 0?
maka kita substitusikan X-nya, hasilnya adalah cos 0. Cos 0 berapa? Masih ingat ya, cos 0 adalah 1. Sekarang untuk X mendekati pi per 4. Pi per 4 adalah sudut dalam radian. Pi adalah 180. Maka pi per 4 adalah 180 dibagi 4, 45 derajat ya. Kita substitusikan sin pi per 4 ditambah cos pi per 4. Tadi sin pi per 4 adalah 45, berarti sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Cos 45 sama ya, setengah akar 2. Maka hasilnya adalah akar 2 ya. Lanjut contoh nomor 3. Berapa nilai X per cos X untuk X mendekati 0? Kita substitusikan X-nya 0, maka cos 0 dibagi cos 0. Cos 0 adalah 1. 0 dibagi 1. Hati-hati dalam limit, 0 di sini bukan 0 mutlak, tapi adalah angka yang sangat kecil, bilangan yang sangat kecil. Ketika bilangan sangat kecil dibagi 1, jelas dia masih bilangan yang sangat kecil. Gitu ya. Dengan cara yang sama, untuk nomor 4, maka kita substitusikan cos 0 dibagi 0. Cos 0 adalah 1 dibagi 0. Nah, sama seperti tadi, bahwa 0 ini adalah bukan mutlak 0, tapi 0 adalah angka yang sangat kecil. 1 dibagi angka yang sangat kecil, maka hasilnya adalah angka yang sangat besar. Angka yang sangat besar bisa kita tuliskan tak hingga. Jadi bedakan, dalam limit hasil 0 itu adalah bukan 0 mutlak, tapi adalah angka yang sangat kecil. Kemudian ketika 1 dibagi 0, artinya 1 dibagi angka yang sangat kecil, maka hasilnya adalah angka yang sangat besar, atau kita tulis tak hingga. Ya. Lanjut, contoh yang kelima, kita substitusikan juga X-nya 0, sin 0 ya. 0 dibagi sin 0, 0. Berapa? 0 dibagi 0. Angka yang sangat kecil dibagi angka yang sangat kecil, tapi angkanya tidak jelas ya. Berapa? 0 dibagi 0, kita jawab berapapun ini akan benar. Ya, sehingga ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, ada banyak bentuk-bentuk tak tentu, kita akan bahas di sini ya. Sudah dituliskan, ada 0 per 0. Itu tadi ya, contohnya 0 per 0, X dibagi sin X, atau tak hingga dibagi tak hingga, atau nanti ketemu di materi berikutnya dia akan ketemu tak hingga ditambah tak hingga, atau tak hingga dikurangi tak hingga. 0 dipangkatkan 0, tak hingga dipangkatkan tak hingga. Ini bentuk-bentuk tak tentu. Lalu bagaimana permasalahan limit X per sin X tadi? Apakah tidak mempunyai jawaban? Nah, sebetulnya limit X per sin X ketika X mendekati 0 bisa kita cari dengan menggunakan tabel seperti contoh tadi ya, seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, ternyata nilai X per sin X itu akan mendekati dari kiri ataupun kanan, itu akan mendekati 1. Sehingga di sini kita tuliskan ada limit, ada sifat limit trigonometri ya, bahwa untuk X per sin X, X mendekati 0, dia hasilnya 1. Begitu juga ketika sin X per X, untuk X mendekati 0, hasilnya juga 1. Ya, jadi ditukar seperti ini, dia tetap 1 hasilnya. Begitu juga untuk tangan, dengan cara yang sama, dia akan 1 juga ternyata hasilnya. Nah, dari sini, kita bisa turunkan sifat limit yang lain ya, bahwa ketika fungsinya AX per sin BX atau sin AX per BX, maka ketika X yang mendekati 0, ini hasilnya adalah A per B. Ini juga A per B. Jadi kalian tinggal ambil koefisiennya ya, koefisien dari X-nya. Begitu juga untuk tangan. AX per tangan BX atau tangan AX per BX untuk X mendekati 0. Dia hasilnya A per B. A per B ya, kalian tinggal ambil koefisien X-nya. Begitu juga ketika sin AX per sin BX atau sin BX per sin AX. Ya, tinggal ambil koefisien X-nya.
Dan juga ketika sin bertemu dengan tangan, sin AX per tangan BX, tangan AX per sin BX, itu hasilnya kalian tinggal ambil koefisiennya. Ini semua berlaku untuk X mendekati 0 ya, karena ketika disubstitusikan langsung si X nya 0, dia akan 0 per 0 seperti ini tadi ya, tapi ini dia ada sifat khusus untuk sin dan tangan ya. Contoh soal ya. Tentukan nilai dari limit berikut. Limit X mendekati 0 ya, untuk sin 8X per 4X. Menurut sifat limit fungsi trigonometri tadi, sin 8X per 4X berarti kita bisa gunakan baris ketiga ini ya, baris ketiga ini, bahwa kalian tinggal ambil koefisien dari X nya, berarti hasilnya adalah 8 per 4 ya, jadi hasilnya 2, jadi kalian tinggal ambil angka di sini ya. Sekarang limit X mendekati 0 untuk sin 6X dikali tangan 5X dibagi 3X kuadrat. Oke, selama dalam limit X mendekati 0 itu tertulis sin tangan dan juga X, maka bisa kita manipulasikan supaya bentuknya seperti sifat tadi ya. Perkalian, kalau perkalian kalian boleh pecah bentuk ini. Sin 6X kita pasangkan dengan 3X, sin 5X kita pasangkan dengan X ya, jadi 3X kuadrat di bawah kita pecah 3X dan X ya, sehingga ini hasilnya adalah 6 per 3, ini hasilnya adalah 5. 6 dibagi 3 hasilnya 2, maka 2 dikali 5 adalah 10. Seperti itu ya. Contoh nomor 3, limit X mendekati 0 untuk tangan X, tangan 3X plus sin 2X per X. Penjumlahan ya, penjumlahan juga bisa kita pecah, penjumlahan maupun pengurangan ya. Tangan 3X dibagi X ditambah sin 2X per X ya, sehingga dari sini tangan 3X per X ini ada hasilnya 1, tangan 2X per X hasilnya 2, maka hasilnya adalah 5. Seperti itu. Contoh yang keempat, limit X mendekati 1 untuk sin X dikurangi 1 dibagi 5X dikurangi 1. Di sini terlihat ada X kurangi 1 yang sama. Ketika X nya kita substitusikan, ini dia akan jadi 0 ya, 1 kurangi 1 0. Ini juga akan 0, 0 per 0 ya. Nah, bentuk limit seperti ini kalian bisa ganti menjadi X min 1 mendekati 0 ya, karena dia akan 0 ketika disubstitusikan. Sin X min 1 per 5X min 1. Maka dari sini ada penulisan X min 1 yang sama. Bisa kalian ubah menjadi Y misalnya. Y mendekati 0 sin, jadi X min 1 kita ganti Y. Y ini jadi 5Y. Nah, anggap saja Y ini adalah X, maka dia akan berlaku 1 per 5, ini koefisiennya 1 ya. Dengan cara yang sama, nomor 5 berarti bisa kita ubah menjadi limit X min 2 mendekati 0. Nah, berarti munculkan X min 2. X kuadrat min 4 bisa kita faktorkan menjadi X min 2 dikali X plus 2 ya. X tangan X min 2 ya, sehingga yang sama ini X min 2 bisa kita ubah misalnya menjadi A, misalnya A mendekati 0, maka ini menjadi A X plus 2 per
Ini tetap X, ini menjadi tangan A. Oke. Maka kita pasangkan. Kita pasangkan A, kita pasangkan dengan tangan A. A dibagi tangan A itu adalah hasilnya 1. Sehingga hasil di sini ya, A dibagi tangan A hasilnya 1. Kemudian kita kalikan dengan masih ada X plus 2 per X. Ini berlaku untuk limit X mendekati 2. Maka hasilnya adalah 1 dikali 2 ditambah 2. Kalian tinggal substitusikan X nya 2 ya, dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1 dikali, ini 4 ya, 4 hasilnya 4 dibagi 2, 2 maka hasilnya 2. Seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan ulas kembali videonya kalau memang kurang jelas atau perlu ada pengulangan. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.